We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Bu Yukti Asih Proborini, seorang pejuang kemanusiaan dan aktif sekali untuk memperhatikan kota Semarang. Saya share screen ya Bu ya. Belajar tentang hidup darimu Bunda Maryam, mencintai Allah semakin dalam, membenci keluhan, menerima semua ketentuan. Apa arti menerima di sini Bu? Pasrah, ngikut saja, atau bagaimana? Sedangkan Anda kan seorang pejuang Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya ini kan penyandang disabilitas ya. Kalau teman-teman saya bilang mualaf disabilitas karena saya nggak dari kecil. Saya menggunakan kursi roda secara aktif itu sejak 2015. Setelah sejak tahun 2000 kondisi kaki saya itu semakin menurun. Saya dulu pakai tongkat, kemudian pakai tongkat tik yang 4 itu, kemudian pakai walker. Akhirnya karena saya merasa bahwa berbahaya jika saya menggunakan alat-alat itu karena saya bisa jatuh begitu saja, maka saya terus memutuskan menggunakan kursi roda agar aktivitas saya lebih lancar. Kondisi itu harus saya terima. Itu adalah something given dari Yang Maha Kuasa yang saya harus terima. Di sisi lain, penerimaannya itu tidak hanya nerimo terus pasrah, karena ternyata begitu saya memasuki dunia menggunakan kursi ini, saya memasuki dunia yang harus saya perjuangkan, yaitu tentang hak-hak kami sebagai penyandang disabilitas. Oleh karena itu semakin memantapkan saya bahwa ada yang harus diperjuangkan di sini. Itu, Pak. Oke, kita ke selanjutnya. Mungkin saya tambahi dulu, Pak. Oh, boleh, silakan. Karena begini, mungkin yang belum disadari oleh masyarakat adalah menjadi penyandang disabilitas itu adalah keniscayaan. Siapa saja tanpa kita minta, tanpa kita bisa menolak, bisa menjadi penyandang disabilitas, entah karena kecelakaan atau sakit atau mungkin kelahiran ya yang tidak kita harapkan seperti itu, tetapi Tuhan memberikan itu kepada kami, kepada kita, pada orang tua. Jadi itu harus diterima dengan nerimo itu tadi. Jadi di satu sisi kita menerima, di satu sisi kita perlu berjuang dengan keadaan yang baru. Ya. Jangan guyu, Pak. Oke. Dari lelaki ini aku belajar banyak tentang hidup, perjuangan, mengalah, memaafkan, kerja keras, pengertian, beda yang menyatukan. Kata menyejukkan, menyayangi sesama, belajar sepanjang masa. Tersenyum meski sedih, menyentuh dengan kasih, memeluk dalam dan penuh, memberi tanpa berharap, mengajarkan tanpa melukai. Lelaki pertama dalam hidupku yang membelikan telur rebus untuk perempuan kecintaannya, agar aku segera menghirup udara. Lelaki ini satu-satunya favorit sepanjang hidupku. Ada satu yang menyerupai sifatnya. Lelaki ini dan lelaki itu. Ini saya juga mau tanya, siapa yang itu, Bu?
nggak perlu Dan beli Anda punya dan Anda punya sifat yang menyerupai tulis Ibu. Iya. Sifat apa itu, Bu? Ini adalah Bagaimana Anda mengembangkan sifat itu dalam perjuangan Anda? Silakan. ini adalah foto bapak saya di tahun 57, Pak. Oke. Bapak itu kuliah di PTPK Malang, sekarang IKIP Malang ya. Lulus sarjana kemudian menjadi dosen di sana. Ibu saya juga lulusan PTPK Malang. Zaman dulu kan sekolah itu kan ikatan dinas ya, ikatan dinas di jurusan bahasa Indonesia. Karena mungkin waktu itu pemerintah butuh guru yang sangat banyak, sehingga pendidikan-pendidikan untuk menjadi guru itu dibuka luas dan gratis. Gitu. Ikatan dinas langsung ditempatkan di mana. Ini saya belajar banyak sekali dan kebetulan wajah saya juga sangat mirip dengan bapak saya. Belajar banyak sejak muda, Pak. Sejak saya Mirip dengan Ibu saya rasa, Bu. Saya waktu lihat, loh kok apa ini Bu Bu Probo kok oh, sudah tuh. hidung saya bapak saya itu. Oke. Hidungnya mekerok. Jadi saya belajar banyak dari beliau. Beliau itu orang desa dari Ponorogo, asli Ponorogo. Warok, Pak. Jadi saya ada waroknya ini. Nah, kemudian Mbah, jadi bapak saya, Mbah Kakung itu adalah ketua NU kecamatan ya waktu itu. Dan guru, Mbah Guru. Mbah putri saya petani dan pedagang. Kemudian ketika SMP, Bapak itu eh, di kan Bapak tinggal di desa, pindah ke kota, ngengerkan kepada ketua Muhammadiyah. Nah, ini kan suatu hal yang menurut saya, mbah saya itu sangat-sangat nasionalis. Sehingga meskipun beliau NU, putranya ditaruh di temannya yang ketua Muhammadiyah di Ponorogo. Sampai akhirnya itu membentuk Bapak menjadi seorang yang tidak fanatik terhadap satu kelompok. Nah, Bapak saya suka cerita kan, Bapak saya guru ya, kemudian menjadi guru besar, wafatnya guru besar di UNES. Nah, Bapak sering cerita begitu tanpa memberikan statement-statement, tapi saya menyimpulkan, oh yang diajarkan Mbah seperti ini. Terus waktu saya SD, waktu itu kan penataran P4 banyak ya. Nah, Bapak itu sering ke Jakarta untuk penataran, untuk menjadi penatar. Sahabatnya itu dari beragama agama. Foto-fotonya dengan Bante, dengan suster, dengan kelompok-kelompok agama lain, dan itu membuat saya melihat bahwa Bapak itu menghargai saudara-saudara yang lain, dan saya belajar banyak sekali dari situ. Dan beliau itu orangnya sederhana sekali dan penolong sekali. Misal ini contohnya adalah ketika Bapak menjadi rektor perguruan tinggi swasta, ada karyawannya nunggu kendaraan umum. Perguruan tingginya itu di Ungaran, Pak, di atas ya. Rumah Bapak di Banyumanik. Anak buahnya itu di Semarang bawah. Ditanya, rumahnya mana, Mbak? Rumahnya mana, Bu? Di sana, Pak. Diantar, Pak, ke rumahnya. Jadi dari sini Ungaran, sini Banyumanik, sini Semarang bawah. Diantar dulu ke bawah, baru Bapak pulang balik ke atas. Cerita sama saya kan, loh Bapak tuh kenapa kayak gitu? Masak nih aduh katanya jauh gitu kan. Saya sebenarnya nggak suka gitu ya Bapak seperti itu, tapi ya memang seperti itu. Ya, dan akhirnya saya belajar bahwa nggak ada salahnya kok kita berbuat kebaikan untuk orang lain, nggak perlu penilaian dari orang lain. Yang penting bagaimana sih kita membuat
seseorang itu diuangke, diorangkan, dibahagiakan seperti itu. Dan perbedaan-perbedaan itu bukan suatu hal yang harus kita singkiri, malah justru kita rangkul supaya menjadi harmoni. Itu yang saya pelajari dari Bapak. Nah, kalau itu kan lelaki yang ini ya, atau lelaki yang itu, Bu. Don't talk about that. Enggak, tapi saya belajar banyak juga. Apanya? Saya berpisah di tahun 99. Apakah saya marah kepada dia? Tidak. Tidak. Karena dia menjadi guru untuk hidup saya. Tanpa perpisahan itu saya nggak akan sekuat sekarang. Mungkin saya akan jadi perempuan cengeng, yang apa-apa dianterin gitu, terus jadi ngelupro, terus menjadi perempuan yang mudah menyerah, mudah menyalahkan keadaan, kayak gitu loh, Pak. Nah, itu saya ya awalnya memang ada kecewa, tapi kemudian saya melihat, loh saya harus berterima kasih pada yang itu. Karena saya menjadi kuat gara-gara itu. Bikin enjoy aja, Pak. Perjuangan kemanusiaan sudah Anda lewati, Bu. Anda juga berjuang untuk suatu pilihan politik. Bagaimana Anda menyimbangkan keduanya itu, Bu? Dan apa yang terjadi di hati Anda jika salah satu di antara keduanya tidak selaras dengan perjuangan yang satunya? Silakan, Bu. Ini Pak, bagaimanapun juga, ya, kehidupan kita bermasyarakat itu pasti ada kaitannya dengan politik. Karena yang bisa mengubah stigma negatif terhadap penyandang disabilitas itu awalnya adalah dari ketentuan-ketentuan secara politis yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Mengapa saya pilihan politik mungkin yang dimaksud adalah pilihan pemimpin, ya, pemimpin baik negara ini, presiden maupun kota. Saya hanya memilih orang yang menurut saya baik dan bisa memperbaiki kondisi, bisa mendengarkan dan bisa dikritik. Ketika saya contohkan Semarang saja, saat ini tadi pagi dan minggu kemarin, tadi pagi, besok dan lusa itu adalah rapat pembahasan rancangan perda untuk disabilitas, penyandang disabilitas. Aturan-aturan masyarakat yang terkait dengan penyandang disabilitas yang menentukan siapa? DPRD. Otomatis saya harus bersuara di sana. Saya tidak ikut parpol sama sekali. Memang saya memilih untuk netral. Tetapi saya bisa bersuara, memberikan masukan-masukan untuk apa? Untuk mendukung perjuangan saya. Misal pendidikan. Dari mana sih aturan-aturan itu muncul? Sampai ke level sekolah misalkan. Sekolah itu mengikuti aturan dari dinas. Dinas mengikuti peraturan dari wali kota. Dan aturan itu dibuat oleh DPRD. Dari DPRD ini adalah turunan dari undang-undang yang dibuat oleh DPR misalkan. Nah, hal seperti inilah yang harus dikawal terus. Jadi saya masuknya itu tujuannya adalah untuk itu, dan jangan sampai ada friksi biasa ya, tetapi jangan sampai terjadi hal yang bertentangan gitu. Nah, Bu, ya, ini saya sambil mikir pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana seberapa efektifkah itu, Bu, terhadap mungkin perubahan-perubahan kota atau
perubahan kebijakan. Anda sebagai salah satu masyarakat di Begini Pak, suatu kota. begini, ukuran efektif itu apa? Ya, buat saya, bahkan pemerintah itu punya keterbatasan. Ya, satu anggaran mereka terbatas. Yang kedua adalah waktu. Mereka anggaran itu satu tahun gitu ya. Tahun ini direncanakan dipakai untuk tahun depan dan itu butuh satu kata kunci yaitu sabar. Jadi untuk mengatakan efektif atau enggak, menurut saya tidak bisa diukur karena perjuangan ini itu long life, fight, fighting-nya. Makanya spiritnya itu yang harus saya jaga terus bahwa ini nggak akan ada hentinya. Saya sudah menua. Saya sudah di usia segini. Ini nanti yang akan ditawarkan lebih lagi ke anak-anak generasi muda supaya berjuang terus dengan cara yang wise, polite dan sebagainya begitu Pak. Ini ada Mas Budi, Mas Iya, Wawan, ada Pak Setiawan Budi. Nah, Pelita, Persaudaraan Lintas Agama. Oke. Besok bisa diwawancarai kata. Siap. Nah, ada Tapi- hidupnya dulu Pak. Tapi Pak Setiawan Budi ini belum buka audio ini. Belum kesambung audionya. Ya, Oke. dia perlu. Nah, Bu Probo, selama Anda mengikuti perkembangan perubahan dan peraturan itu, untuk Anda sudah puas, Bu? Belum. 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 Oke. Belum. Tapi Karena paling tidak ada perubahan signifikan kan, Bu? kalau saat ini ya Pak, sudah mulai dan untuk masalah penyandang disabilitas atau sebagian mengatakan difabel itu sudah menjadi mainstream, sudah menjadi isu seksi, sudah menjadi bagian dari HAM. Nah, ini yang penting. Jadi ketika sebetulnya kebutuhan saya dan teman-teman itu sama. Butuh pekerjaan, butuh makan, butuh bepergian, butuh berekreasi, butuh transportasi, sama. Hanya yang membedakan itu beda ada akses-akses atau akomodasi yang harus dipenuhi untuk kami bisa mendapatkan hak itu semua. Kebutuhannya sama gitu kan. Saya juga pengen dolan. Saya kan sering jalan Pak ke Jakarta, ke Jogja, ke Solo, kemana-mana, naik kendaraan umum atau naik kereta, naik pesawat, naik travel gitu. Sama semuanya. Bahkan saya naik Trans Semarang keliling-keliling hanya untuk melihat apakah akses atau tidak. Nanti saya foto saya kirimkan ke Pak Wali gitu. "Piye Mbak?" gitu. "Bisa penak," gitu. Bisa enak tapi sopirnya yang nggak enak. Saya bilang, "Kok ngebut lah." Banyak tokoh, banyak pejabat, banyak manusia yang Anda temui, Bu. Apa yang Anda pelajari dari mereka? Silakan. Saya selalu mengatakan bahwa kita itu semua sama. Saya tidak melihat dia itu tokoh atau dia itu orang yang hebat atau mereka itu orang-orang yang ekonomi lemah, katakan begitu. Saya tidak pernah melihat itu sebagai titik poin saya memandang seseorang. Mau presiden, mau wali kota, mau gubernur, mau
driver online yang saya tumpangi, mereka sama semua, manusia. Jadi maaf ya Pak ya, makan juga lewat mulut, kalau habis diolah keluarnya juga dari tempat yang sama, tiap-tiap orang di titik yang sama. Metune yo mambu, keluarnya juga bau, bukan berarti kalau sudah pejabat terus wangi, kan kayak gitu. Jadi saya selalu melihatnya dari situ. Artinya eh, saya menghargai bahwa mereka punya posisi-posisi tertentu. Saya juga menghargai mereka punya pengalaman-pengalaman tertentu, misalkan driver atau bapak sampah atau bapak apapun itu. Dan saya yakin mereka punya eh, nilai-nilai tertentu yang bisa saya tarik. Saya belajar pada semua orang. Dan saya belajar dari alam. Ini satu cerita, Pak. Suatu hari saya tuh benar-benar terpuruk. Wah, wes pokoknya terpuruk banget. Terus saya di kamar mandi nangis. Saya nangis di kamar mandi gitu tuh duduk. Tiba-tiba ada cacing kecil warnanya merah itu kan keluar dari nat antara ini lantai itu. Kok dia hidup? Saya gitu. Loh, dia yang nggak bisa mikir aja bisa hidup kan gitu, Pak. Nah terus saya nangis, geru-geru saya nangis, ya Tuhan saya minta maaf, saya minta ampun. Aku tidak bersyukur. Saya masih diberi ini, masih diberi jari, masih diberi kesempatan. Saya belajar bahkan dari cacing. Gitu ceritanya. Oke, Bu, dari banyaknya mereka, kata-kata apa yang paling menginspirasi Anda dalam setiap perjuangan, Bu? Waduh, apa sih? Banyak sih. Ini pertanyaan saya simpen, nggak saya share. Saya mesti mikir karena saya belajar banyak sekali Ya dari monggo, dipikir dulu, Bu. dari apa orang tua yang mempunyai anak-anak itu. Dan saya juga membangun banyak teori. jadi jadi apa ya yang paling berkesan? Long life fighting. Perjuangan saya adalah sepanjang hidup saya. Belajar saya juga sepanjang. Nafas ini masih bisa saya hirup. Saya belajar juga ke Bante, belajar waktu ke Mandut itu saya soan Bante Panya itu kan ada pohon salak di Mandut itu. Saya belajar dari pohon salak itu. Bagaimana bunganya terjulur dari ranting-ranting. Ya mungkin kalau sebagian orang mengatakan saya roto edan, Pak. Bahkan melihat singkong aja saya bisa bikin puisi gitu. melihat debu gitu aja saya bisa bikin tulisan gitu. Itu kalau lagi kumat, Pak. Long life fighting. Perjuangan yang tanpa henti, Bu ya. Pernah merasakan victory itu, Bu? Kemenangan-kemenangan itu. Kemenangan itu abstrak ya, Pak ya. Saya tidak, bukan berarti saya tidak merasa puas, cuma apa ya? Bukan kemenangan lah, tapi kesyukuran. 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 Saya bisa apa namanya? Memperjuangkan sesuatu dan ternyata itu berhasil gitu. Itu kesyukuran, bukan kemenangan buat saya. Karena semuanya itu masih bisa perbaiki lagi. Continuous improvement. Jadi terus-menerus diperbaiki. Tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Seperti belajar, nggak pernah selesai. Belajar. Belajar terus. Karena hidup itu adalah belajar. Dari anak-anak saya juga belajar. Bahkan saya
spirit berjuang saya semakin kuat ketika kebetulan anak saya juru bahasa isyarat. Dia banyak bertemu Oh, dengan oke. teman-teman tuli, saya banyak bergaul dengan mereka sehingga, oh ya, dia bilang, "Ibu saya banyak ditolong orang, saya juga harus membalas itu dengan menolong orang." Dan itu membuat saya itu terenyuh gitu. Oh ternyata kamu begitu, gitu kan. Jadi Wow. saya jadi semangat. Ibu punya yayasan sejiwa. Nah, itu sudah berapa tahun, Bu? Dan apa kegiatannya? Sejiwa itu dari tahun 2019 September, Agustus atau September malah lupa deh. Jadi foundation saya ini tidak mempunyai anggota. Jadi lebih pada advokasi edukasi masyarakat. Visi kami adalah membangun dan meninggalkan legacy warisan kesetaraan untuk penyandang disabilitas. Sehingga perjuangannya pun tidak akan ada selesainya. Gitu. Jadi kami memang memutuskan tidak ada anggota karena kalau kami ada anggota yang dipikirin tuh anggota itu toh. Sementara penyandang disabilitas di Indonesia itu ada sekitar 30 jutaan. Begitu banyaknya dan begitu banyaknya yang belum kesentuh. Jadi kami memilih tidak mempunyai anggota supaya bisa merangkul semuanya dengan mengedukasi, mengadvokasi masyarakat dengan bermacam-macam cara. Dari medsos saya juga, dari interview yang dilakukan oleh media-media. Termasuk ini saya daftar di Komisi Nasional Disabilitas. Oh, oke. Kemarin lolos seleksi administrasi, masih akan berlanjut lagi untuk seleksi lanjutan dan harus ada dukungan lewat email, Pak. Jadi dikirim ke Pansel KND. Apa ya saya tulis apa nanti saya kirim ke Bapak aja. Oke. Bapak kirim ke teman-teman yang lain. Siap. Oke. Terima kasih, Bu, atas sharing-nya tentang long life perjuangan ini. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga kita bisa ngobrol malam ini. Terima kasih.